Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Ika. Alhamdulillah cinta ya, bersama saya Ika Astriani. Oke. Kali ini saya ingin membahas ya. Ini benar-benar kayak akhir zaman ya Allah, benar-benar ya, nauzubillah gitu. Dimana banyak orang yang ceweknya menyerupai cowok, yang cowoknya malah suka menyerupai laki-laki seperti apa ya, kebalik-kebalik gitu ya, entah itu dari berpakaiannya, entah dari suaranya, dandannya, dan lain sebagainya. Kecuali kalau itu emang dari lahir, bukan dari dibuat-buat, karena itu ada yang murni pure dari lahir, bukan dibuat-buat ya. Garis bawahi, bukan dibuat-buat. Jadi ini kodrat, dia cowok tapi suaranya itu kayak cewek melengkingnya itu. Nah itu emang kayak gitu. Kalau emang sudah dari lahir, istilahnya tuh sowat gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi di sini yang banyak orang tidak tahu, ya mungkin kebanyakan dari kalian nggak tahu gitu ya, hukum dan lain sebagainya, mana yang cowok dioperasi jadi cewek dan lain sebagainya gitu. Itu benar-benar nggak boleh ya sayang, apalagi kamu agamanya Islam. Sebenarnya seluruh dunia itu adalah Islam. Kalau pengen ringkasan dan sejarahnya, nanti pengen saya bikin video panjangnya tentang itu semua gitu. Tapi sekarang saya ingin membahas ini, jadi saya kayak dapat callingan, oh saya harus menjelaskan tentang ini gitu ya. Janganlah kalian tuh berbangga-bangga cewek dikatain tomboy atau enggak, terus yang cowoknya itu kayak cementil gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi saya terangkan bahwasanya di sebuah hadis riwayat Imam Ahmad gitu ya, Nabi Muhammad SAW itu meriwayatkan bahwasanya laki-laki yang menyerupai perempuan maupun perempuan yang menyerupai laki-laki itu sungguh Allah melaknatnya ya. Apalagi bertasyabuh itu seperti halnya kayak gaya pakaiannya, berhias, bercakapnya, suaranya, kayak yang cewek itu kayak petang-tang petenteng, wah kayak gitu. Kalau yang cowok malah iya. Nah seperti itu udah benar-benar menyalahi kodratnya. Dan hukumnya apa? Tentu hukumnya Allah melaknat orang-orang yang seperti itu gitu ya. Jadi itu hukumnya nggak boleh guys. Jadi di sini kalau kalian yang belum tahu, ketika melihat postingan saya, semoga jadi amal jariah, jadi supaya taubat ya, semoga Allah memberikan hidayah pada kalian dengan adanya melihat ini. Oh iya kah, benarkah? Nah, saya nggak cuman asal ngomong, saya mau sedikit share juga. Dulu ketika kecil saya itu kan tumbuh bersama dengan saudara angkat saya, di mana kan saya sama cowok semua ya, jadi sukanya kayak berburu, apa ya, nembak itu. Kalau bahasa di daerah saya itu namanya metil, nembak burung dari senapan itu kan dar gitu. Terus sukanya manjat-manjat dan lain sebagainya. Nah terus ketika sudah mulai, itu dari kecil saya kayak gitu, jadi kan tingkah kan juga kayak kebawa gitu ya, karena saya nggak ngerti waktu itu. Terus kedua, ketika sudah ada di apa ya, orang tua kandung, orang tua asli, awalnya rambut saya kan agak panjang, diikat lah rambut saya di ini. Nah ketika kakak-kakak saya sudah mulai kerja gitu kan, saya kan masih kecil, jadi rambut saya itu kan kayak jarang sisiran, terus nggak keurus ya, istilahnya itu nggak keurus sama si kecilnya. Jadi kok apa ya istilahnya, kok berantakan. Jadi kayak daripada berantakan kayak gitu, rambut panjang nggak keurus, gak ada yang ikat, gak ada yang apa, karena pada sibuk gitu ya. Jadinya saya tuh sering dipotong laki gitu, kayak tomboy gitu. Udah saya tingkahnya juga udah tomboy, juga potongan rambutnya juga benar-benar laki gitu ya, sikapnya juga ya tomboy juga. Nah tapi waktu itu kan biasa aja gitu. Terus sukanya juga berantem gitu ya. Jadi di situ itu
paling banyak temen cowok gitu. Kalau orang bilang tuh dikirain hunter tiger gitu, semuanya tuh cowok cowoknya datang gonta-ganti dikirain ini, padahal enggak ya. Malah pernah sempat saya ngusir mereka, tapi enggak lah ya, sekarang sudah enggak seperti itu. Ketika saya tahu ilmunya, ketika saya di asrama, terus disentil lah, ketemulah dengan ayat yang semacam itu, yang ada dalilnya, itu hadisnya. Ketika mengkaji itu, oh ternyata di hadis riwayat Imam Ahmad itu benar-benar dijelaskan gitu, kalau bahwasanya itu dilarang sama Allah gitu kan. Jadi itu Allah melaknatnya. Jadi hadis Nabi itu seperti itu. Jadi isinya itu qala Rasulullah SAW, al mutasyabbahina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Jadi laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki itu Allah benar-benar melaknatnya. Dan ini juga ada di hadis riwayat Bukhari ya, nomor halaman 5000 nomor 58.085 ya, 58.085 itu coba dicek di hadis Sahih Bukhari gitu ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang mana Bukhari ini terkenal dengan sanad dan matanya itu sahih gitu. Sahih itu benar-benar terpercaya, ingatannya itu tajam, kuat gitu loh, yang benar-benar bersandar pada Nabi. Jadi ya habis itu ngerasa tersentil, saya kayak saya kayak gitu harus berubah gitu. Lihat teman-teman itu udah rambut sudah mulai panjang sebagaimana wanita, terus juga pakai yang namanya celak gitu, itu sunnah. Nah, jadi make itu niatnya jangan cuman untuk mempercantik mata, ataupun sebenarnya banyak manfaatnya celak itu untuk kesehatan mata, dan juga untuk terbukti itu, beneran terbukti. Jadi orang yang nggak pakai celak itu mudah terkena penyakit mata dibandingkan dengan orang yang pakai celak. Jadi pakai celak itu pertama biar jadi pahala itu saya niatkan karena sunnah gitu. Saya mengerjakan sunnah kan. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, enggak pun enggak apa-apa gitu kan. Jadi saya belajar pakai itu gitu. Awalnya kalau nggak terang mungkin kurang cocok, belilah yang agak mahalan gitu ya. Celaknya itu yang agak mahalan, yang sekiranya pensilnya sekali oles itu langsung seret gitu, terang gitu kan. Ada yang murah gitu, ada yang, jadi saya coba pakai itu. Terus saya juga yang selama ini kan tomboy gitu ya, gimana ya kayak gini gitu, gimana sih namanya tomboy gitu ya. Jadi perlahan berubahnya bukan karena apa, tapi karena Allah. Jadi saya di sini semoga teman-teman juga mendapatkan hidayah, tidak bangga dengan hal-hal semacam itu, tidak bangga dikatakan bencong ataupun tesi, ataupun tidak bangga dikatakan dengan tomboy gitu ya. Cewek yang kelaki-lakian itu nggak boleh, nggak boleh. Allah melaknatnya ya, melalui hadis Nabi Muhammad SAW yang sabdanya tadi itu yang saya sebutkan seperti itu di hadis Sahih Bukhari, nomor hadisnya 58.083. Nah, jadi silahkan dicek. Semoga informasi ini menambah wawasan kalian, dan semoga kalian digerakkan hatinya untuk tersadar akan hal itu. Kalau keimanannya ada, itu mesti kayak ngerasa saya sendiri ya, jujur ini pengalaman pribadi saya tuh kesentil gitu. Kalau kesentil ya udah, ya Allah astagfirullah gitu kan, kita nggak tahu. Nah setelah tahu ya udah, kita mari berubah gitu, jangan jadi tomboy lagi, jangan jadi bencong atau tesi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.